Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tandan berduri ya teman-teman. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Hari ini kita lagi di review di perkebunan topaz ya teman-teman. Di musim trek di bulan 8 tahun 2025 ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini buahnya keliling teman-teman. Ini berrekomendat sekali buat teman-teman yang punya lahan kecil ya teman-teman. Karena ukuran pelepahnya 4,5 meter teman-teman, dengan ukuran panjang maksimal 8,5 meter kali 8,5 meter, yang standarnya 8 kali 8 ya. Nah ini sebenarnya untuk sawit jenis ini topaz 1 ya teman-teman. Ini dia kalau terhitung dia anti trek, bukan anti trek teman-teman, minimalisir trek ya teman-teman ya. Dia agak kurang treknya daripada buah-buah besar, sawit-sawit besar buah seperti Sriwijaya, TN1 teman-teman ya, TN1 ya, jenis topaz. Nah Perdan Select itu juga seperti ini teman-teman, buahnya kecil, bonggol batangnya besar. Tapi kalau Perdan Select itu pelepahnya panjang teman-teman. Kalau kita lihat di perkebunannya, kita belum review waktu itu karena kita belum sempat di perkebunan Perdan Select ya teman-teman. Nah ini baru pemupukan, biasanya ada tanggalnya ya. Nah ini banyak juga bunga jantannya ternyata ya. Memang saat ini ya karena dia musim trek teman-teman. Wajar karena sawit itu semuanya bisa trek teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa trek itu ya, cuma omong kosong ya teman-teman ya. Ada treknya tapi kurang ya teman-teman ya, nggak terlalu. Nah nih kita rekomendasi buat teman-teman yang mau nanam topaz ya. Ini kita beda ke blok berapa ya. Nah kalau yang kita ada diberikan teori pemupukan ya teman-teman. Nah ada itu teori saja teman-teman, orang tuh ngasih teori pemupukan ke kita. Emang saya kasih like dan saya berterima kasih informasinya. Tetapi yang dia berikan itu dosis pemupukan itu hanya mampu dilakukan oleh PT teman-teman. Kalau apa namanya, petani swadaya ya kemungkinan tidak mampu ya, dengan takaran-takaran yang ada kita ambil di Google teman-teman, tuh tidak mampu. Yang kita standarnya ya kayak petani kecil atau swadaya ini ya, standar-standar petani swadaya lah. Yang penting mupuk ya dalam 1 tahun ya, seperti itu. Nah, ini ada jantannya juga teman-teman. Nah seperti inilah kalau sawit jantan tuh teman-teman ya. Nah, untuk sawit jantan tuh seperti ini, daunnya seperti kurma teman-teman nih, padahal sawit unggul loh teman-teman ya. Nah ini dia daunnya seperti kurma, persis seperti kurma ya, seperti kurma ya. Kalau kita sebut tuh seperti alang-alang seperti itu. Nah ini jantan nih teman-teman, sebenarnya layaknya dimatikan, nggak bisa kita pertahankan. Ini sebenarnya diganti saja dengan bibit baru ya. Nah ini kita lihat, nah ini paling besar buahnya segini teman-teman ya. Nah ini memang, tapi dia untuk perawatan teman-teman jangan digundulin dia teman-teman. Nih seperti ini standar Songgo 1, 2, 3 ya topaznya. Nah ini kalau untuk bibit unggul memang seperti ini teman-teman, beda dengan sawit abal-abal ya teman-teman. Oh ini mantap ini teman, mesin trek aja masih ada yang nyusun. Wah tapi ya teman-teman ingat, pupuknya per 3 bulan ya. Ya nah ini kita lihat lagi tuh, jaraknya cuma 8 meter ya, 8 meter, 7,5 meter ya sini. Nah, nih lumayan gede nih buahnya ya. Ini paling gedenya sudah ya teman-teman, buahnya paling gede. Nah teman-teman bisa lihat, kalau buahnya besar dia otomatis jarang buahnya ya, otomatis jarang, sering bunga jantan ya. Itu memang sifat alami sawit, genetiknya sawit seperti itu teman-teman. Kalau buahnya kecil dia otomatis rapat, contohnya seperti ini. Nah ini rapat ini. Ini buah, ini buah, ini buah ya, ini buah. Habis ya. Seperti itu. Kalau buah besar, walaupun ini memang jenis buah kecil, tapi kalau buah besar pasti. Nah nih memang kita lihat ya. Nah, sawit unggul ya seperti ini, apalagi sawit abal-abal, pasti otomatis banyak juga keluar bunga jantannya. Nah nih teman-teman, nah nih, nah mantap. Oke kita lihat lagi ya teman-teman ya.
Nanti dibilang penjual batu akik kita ya. Dibilang penjual batu akik, dia nggak paham yang saya omongin. Dibilang jual batu akik saja sana. Itu orang nggak paham. Itu karena hidupnya goblok itu. Ya, ini buah ini matang ini. Ini sudah. Nah, kalau standarnya seperti ini. Ini tenera ini. Berondolannya besar. Ini besar, berondolannya besar. Untuk topas ini besar ya. Besar berondolannya, mantap. Ini matang semua keliling. Sudah waktunya panen ya. Ini mungkin kalau kita pas waktu panennya, di sini ada security-nya teman-teman ya. Ada penjaganya, ada security-nya ya. Biasanya bisa kita tanya-tanya, kita sharing-sharing ya. Ini kalau untuk saat ini nggak ada, kosong karena mereka belum panen ya. Nih matang. Buah terakhir ya, buah terakhir bunga jantan, sudah bunga jantan ya. Oke, kita bunga jantan ya, banyak bunga jantannya ya. Memang musim. Kenapa kadang kita itu ya banyak yang terpaku dengan omongan-omongan begini begitu ya teman-teman, tapi kita nggak lihat fakta di lokasi yang sebenarnya ya teman-teman ya. Kadang-kadang penjual bibit ini ya, saking mau lakunya bibitnya ya begitulah. Kadang apa ya, melemahkan semangat orang. Apalagi saya lihat tuh yang nanam sawit abal-abal ya teman-teman, itu sangat sering sekali dibully. Kita lihat itu ya. Padahal orang yang nanam sawit abal-abal tuh belum tentu hasilnya jelek teman-teman ya. Karena setiap orang rezekinya masing-masing ya. Tuh nih, lihat teman-teman ya. Matang nih, matang. Tapi belum layak panen. Ini pondok perusahaan. Biasanya security ada di sini ya. Ini enggak ada karena enggak pas menurunkan, belum waktunya panen. Emang buah banyak matang. Nih batang besar, pelepah pendek memang seperti itu teman-teman. Batangnya semuanya besar ya rata-rata. Teman-teman lihat saja untuk jenis TN1 ya, pelepah pendek, batangnya besar. Pelepah pendek ini rata-rata. Tapi kalau untuk TN1 buahnya besar ya, tidak kecil seperti ini. Pas pupuk. Kita makanya kalau review itu di musim trek seperti ini teman-teman, biar jelas ya. Biar jelas, nggak ada pembohongan. Kalau musim buah banyak ya, sawit abal-abal pun nyusun sampai 5 susun teman-teman ya. Kata memang waktu musimnya banyak buah. Ini pas pupuk nih. Buahnya kecil-kecil. Ini mutar juga bagus, topas. Kita tidak ketemu tadi lahan PPKS-nya teman-teman ya. PKS-nya keliling kita kebun ini tidak ketemu. Ini kita ketemu topas semua. Topas ini sekitar 5.000 hektar teman-teman. 5.000 lagi, 900 hektar. 500 hektar ya, 500 hektar. Sampai gelap teman-teman saking rapatnya. Ini bibit apkir ya, ditanam juga apkir. Ini yang pinggir jalan kosong juga buahnya. Nih kosong. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Mungkin bagi rekomendasi nanti kita kalau ketemu kebun yang baru, Supreme kah, apakah topas lagi kah, PPKS apakah, nanti kan kita review ya. Ini perkebunan PT.